Alhamdulillah ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teknologi sandang. Nah, sebelumnya Ibu akan menanyakan ke kalian pada pertemuan sebelumnya, yaitu kita sudah mempelajari tentang teknologi pangan. Pangan berarti makanan, sedangkan sandang berarti pakaian. Karena itu, kita akan mempelajari tentang pakaian. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, untuk menambah nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anakku yang hebat, izinkan Ibu di sini untuk menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, kalian diharapkan mampu anak-anakku yang hebat. Sekarang coba perhatikan baju kalian. Baju yang kalian kenakan. Pakaian yang kita gunakan ini memiliki bahan yang berbeda-beda. Tahukah kamu bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk membuat pakaian? Jadi anak-anak, teknologi sandang itu termasuk ke dalam alat yang digunakan untuk mempermudah dalam membuat pakaian. Pakaian sudah menjadi bahan pokok bagi manusia atau kebutuhan pokok bagi manusia. Adapun manfaat dari teknologi sandang yaitu yang pertama, mempermudah produksi pakaian. Yang kedua, mempercepat proses produksi. Yang ketiga, menghemat proses produksi. Yang keempat, produk yang dihasilkan dengan menggunakan alat teknologi sandang ini menghasilkan produk pakaian yang lebih banyak. Anak-anakku yang hebat, tahukah kalian bahwa bahan pakaian itu dibedakan menjadi dua? Yang
pertama ada bahan pakaian alami, dan yang kedua ada bahan pakaian sintesis. Bahan alami ada dari kapas, sutra, bulu domba, dan ada juga dari kulit kayu. Untuk bahan sintesis biasanya ada dari nilon, polyester, dan spandek. Bahan pakaian alami kapas itu biasanya disebut sebagai katun. Katun biasa yang dipakai untuk pada pembuatan kaos. Nah, bahannya sangat nyaman dan mudah menyerap keringat. Sedangkan pada bulu domba biasanya digunakan untuk memakai pakaian-pakaian yang tebal. Bahan dasar membuat pakaian-pakaian yang tebal ya anak-anak. Nah, kenapa sih kok pakai pakaian tebal? Nah, pakaian tebal juga perlu atau kita butuhkan karena pakaian yang tebal akan dapat menghangatkan tubuh kita. Kemudian ada bahan sutra. Sutra ini biasanya dipakai pada acara-acara yang istimewa dan bahannya sangat lembut dan bagus. Untuk bahan kulit kayu biasanya digunakan oleh masyarakat suku Dayak. Anak-anakku, setelah kalian mempelajari tadi, coba sekarang kalian buka bukunya di halaman 62 ya. Nah, di sana terdapat sebuah teks. Kalian bisa membaca terlebih dahulu teks tersebut. Kemudian, pada setiap paragraf terdapat sebuah kalimat. Nah, kalian tentukan di setiap paragrafnya kalimat utamanya. Nah, anak-anak, di halaman berikutnya terdapat sebuah teks. Nah, sebelumnya kalian kan sudah membaca. Sebelum kalian mengerjakan tugasnya, Ibu akan membacakan terlebih dahulu teksnya ya. Anak-anak, mohon untuk dengarkan dengan seksama. Bahan dasar pakaian. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari udara dingin atau panas. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan. Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Pakaian berbahan dasar kapas banyak digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Pakaian berbahan dasar kapas nyaman dipakai di siang hari. Pakaian berbahan dasar bulu domba dikenakan pada waktu tertentu. Pakaian berbahan dasar bulu domba menghangatkan badan pada saat hari dingin. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Pakaian yang terbuat dari serat sutra termasuk pakaian istimewa. Pakaian yang terbuat dari serat sutra biasa digunakan saat acara khusus. Berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Pakaian mereka sangat sederhana. Satu pakaian mereka digunakan untuk berbagai keadaan. Hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Bahan dasar pakaian jumlahnya terbatas. Jagalah pakaianmu ya, agar dapat digunakan dalam waktu yang lama. Tuhan menyukai orang-orang yang menjaga apa yang dimiliki. Anak-anak, nah pada halaman berikutnya terdapat sebuah teks di halaman 62 ya. Anak-anak bisa melihat ya di situ. Nah, setelah kalian bisa menentukan kalimat utama pada setiap paragraf. Anak-anakku yang hebat, setelah kalian menentukan dan menggarisbawahi mana-mana kalimat utama di setiap paragrafnya, kalian bisa mulai mengisi di tugas di halaman 64. Nah, kalian bisa membukanya pada buku tematik kalian masing-masing di halaman 64 untuk pengisian setiap kalimat utamanya. Anak-anakku yang hebat, setelah kalian mengisi pada tugas di halaman 64, nah
kita akan mengulang kembali materi tentang sandang ya. Jadi sandang pakaian itu yang kita kenakan motifnya itu sangat banyak anak-anak. Ada yang bermotif lingkaran, segitiga, kemudian ada yang berbentuk kotak, persegi panjang maupun persegi. Nah, dari bangun-bangun itu merupakan bangun-bangun, iya benar, bangun-bangun datar. Jadi bangun-bangun datar itu ada lingkaran, ada persegi panjang, persegi, kemudian ada jajar genjang, dan sebagainya. Kali ini kita akan belajar mengenai sumbu simetri lipat. Apa sih itu sumbu simetri lipat? Setiap bangun datar memiliki yaitu namanya sumbu simetri lipat. Nah, jika dilipat itu akan bertemu dan akan bentuknya sama. Anak-anakku, kali ini Ibu memiliki sebuah bangun datar. Coba, ini bangun datar apa ya? Iya, benar. Persegi. Ini disebut sebagai persegi karena setiap sisinya itu panjangnya sama. Anak-anakku, dari bangun persegi ini kita akan mengetahui sumbu simetri lipatnya. Anak-anakku, sumbu simetri lipat ini dapat kita ketahui melalui lipatan-lipatan yang akan kita bentuk dari bangun persegi ini. Bangun persegi ini jika kita lipat membentuk garis. Ini 1, kemudian 2. Nah, terdapat 2 garis yang sama. Bisa terlihat? Oke. Nah, kemudian bisa juga kita lipat membentuk segitiga. Seperti ini. Nah, sama kan? Berbentuk sama. Lihat. Nah, bisa juga dibentuk ke sini segitiga lagi untuk sisi yang berikutnya. Nah, anak-anakku, jadi pada bangun persegi ini, bangun datar persegi memiliki sumbu simetri lipat yaitu iya benar sebanyak 4, yaitu 1, 2, 3, 4. Good job. Anak-anakku, setelah kalian belajar tentang sumbu simetri lipat, sekarang Ibu akan memberikan tugas ke kalian untuk masing-masing setiap anak untuk menghitung bangun datar. Hitung dari bangun datar itu kalian bisa menghitung berapa jumlah sumbu simetri lipat. Untuk bangun datarnya sendiri, Ibu bebaskan sesuai dengan kesukaan kalian masing-masing. Hitunglah sumbu simetri lipat pada bangun datar yang kalian inginkan. Kemudian tuliskan pada buku tugas kalian. Kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Anak-anakku, setelah kita mempelajari materi tadi, apa sih yang dapat kalian dapatkan dari materi yang sudah kita pelajari? Anak-anakku, semoga pada pertemuan kali ini bisa menambah pemahaman kalian terhadap teknologi sandang. Anak-anakku, tak lupa Ibu menyampaikan kepada kalian pesan bahwa kita sebagai manusia harus selalu senantiasa bersyukur atas apa
yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Contohnya seperti pakaian ini. Menjaga barang-barang yang telah Tuhan berikan kepada kita adalah termasuk dalam mensyukuri nikmatnya. Dan jangan lupa untuk berbagi kepada sesama. Anakku, semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk itu, sebelum kita menutup pembelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, sebelum berdoa, kalian boleh berkemas dulu. Baik, setelah berkemas, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Amin ya robbal alamin. Sekian dari Ibu, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.